Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, berikut ini akan saya sampaikan tutorial atau salah satu cara untuk mempermudah kalian memahami ujian praktek matematika. Ujian praktek matematika kelas 9 MTS Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang diujikan adalah meliputi konsep kesebangunan yang sudah kalian pelajari. Tujuan pembelajaran atau tujuan dari dilaksanakan ujian praktek adalah diantaranya: 1. Kalian akan lebih dapat memahami tentang konsep kesebangunan bangun datar. Yang kedua, kalian diharapkan lebih dapat menerapkan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kegunaan ilmu atau materi kesebangunan diantaranya adalah kalian bisa menghitung tinggi pohon, tinggi gedung, lebar sungai, atau bahkan tinggi sebuah gunung. Namun untuk pelajaran atau ujian praktek di tingkat MTS ini, maka kalian tidak saya suruh menghitung tinggi gunung, cukup menghitung tinggi pohon atau tinggi gedung atau lebar sungai. Tapi pada saat seperti ini tidak mungkin kalian saya suruh untuk mengukur lebar sungai. Bisa kamu ganti dengan mengukur lebar dari jalan jika memungkinkan. Tapi tolong kalian pilih sendiri yang kalian bisa lakukan. Gedung bisa, tinggi tiang bendera juga bisa. Pada kesempatan ini kami ajak untuk mempraktikkan ilmu kesebangunan yang telah kalian peroleh melalui teori atau pembelajaran, sehingga kalian akan lebih senang dan lebih cinta akan perlunya mempelajari matematika. Yang pertama, seandainya kita akan mengukur lebar sungai, bisa kalian ganti dengan mengukur lebar jalan. Teori ini saya gunakan untuk mengukur lebar sungai, karena kita tidak bisa menyeberang sungai, mungkin karena arusnya deras, terlalu lebar, dan banyak binatang-binatangnya, buaya. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu objek di seberang sungai. Misalkan kita ambil patokan sebuah pohon. Pohon saya kasih titik A. Kemudian dari seberang sungai itu, kita, manusianya itu ya, gambar orang itu seandainya kita lihat pohon. Kemudian membentuk garis lurus, kita beri nama B misalkan. Ingat, kita tidak boleh menyeberang sungai. Yang bisa kita lakukan adalah kita berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan di sekitar sungai, bukan menyeberang sungai, tapi di bantaran sungai. Langkah yang selanjutnya, kita jalan ke kanan, ya. Kemudian kita ukur berapa jarak kita berjalan tadi. Kemudian kita beri simbol C. Dari titik C kita melihat pohon yang di seberang sungai tadi. Kemudian kita minta teman kita untuk meletakkan suatu tanda, misalkan D, kemudian kita suruh mengukur. Nah, kita beri tanda E. Yang bisa kita lakukan, misalkan lebar sungai kita belum bisa, kita simbol L lebar. Kemudian DE itu M yang bisa kita ukur dengan meteran, kita berjalan ke kanan. Kemudian D ke B itu misalkan L meter, bisa kita hitung dengan berjalan.
B ke C itu misalkan K meter, juga bisa kita dengan kita berjalan. Maka kita menggunakan konsep begini. AD misalkan lebar sungai, maka mencari AD adalah kita gunakan perbandingan AD dibanding AB sama dengan DE per BC. Misalkan AD kamu misalkan X kan boleh, bebas. Demikian. Cara yang kedua, kita bisa menghitung tinggi gedung pada saat cerah udara dan situasi cerah, tidak mendung. Kita bisa menggunakan teori yang ini untuk kesebangunan. Kita menghitung tinggi gedung. Kemudian caranya adalah gimana? Kita minta bantuan seseorang yang bisa kita hitung tingginya. Kemudian pada saat yang sama, syaratnya saat jam sama dan tempat yang sama, kita bisa menghitung bayangan seseorang. Kita bandingkan dengan bayangan gedung. Misalkan tinggi gedung itu K yang akan kita hitung, bayangan gedung sudah bisa kita lakukan karena kita bisa berjalan di bawah, misalkan sejauh L meter. Kemudian tinggi orang bisa kita hitung A meter, kemudian bayangan orang itu B meter. Maka dari dua keterangan itu bisa kita gunakan konsep segitiga-segitiga yang sebangun. Maka perbandingannya adalah A per K sama dengan B per L. Nanti kalian bisa menghitung berapakah tinggi gedung tersebut. Sekarang yang ketiga, kita mau menghitung tinggi gedung. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengukur jarak antara pangkal gedung dengan kita. Kemudian kita taruh cermin. Cermin itu gunanya untuk apa? Untuk melihat dari ujung bangunan. Kita sesuaikan. Kita lihat kalau kita letakkan di situ kok belum kelihatan atap bangunan, maka kita geser cerminnya. Kalau sudah pas, maka kita bisa menghitung dari tinggi gedung. Kemudian dari A, B, C, D, dan E, kita bisa menghitung berapakah jarak bawah gedung dengan cermin, misalkan K. Kemudian cermin terhadap kita misalkan L, dan tinggi kita bisa kita hitung M. Maka yang tidak bisa kita hitung apa? Tinggi gedung. Misalkan tinggi gedung saya misalkan H. Maka sesuai dengan rumus kesebangunan, kita bisa berpikir bagaimana sih caranya. Maka kita menggunakan konsep kesebangunan segitiga-segitiga yang sebangun, yaitu M per H sama dengan L per K. Demikian teori dan praktek, silakan kalian coba. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan dalam ujian praktek kelas 9 adalah kalian harus mencari objek yang akan kalian jadikan bahan ujian di sekitar kalian. Bisa rumah, tiang bendera, lebar jalan, dan sebagainya. Persiapkan bahan atau alat penunjang yang diperlukan, misalkan meteran, penggaris, kaca cermin, dan lain-lain. Kegiatan praktek kalian, kamu buat video pendek, di dalamnya ada bukti cara penyelesaiannya. Kemudian jika kesulitan buat video, boleh kalian foto dan foto kerja kalian di tempat yang telah kalian tentukan. Kemudian foto di lapangan tersebut kamu buat garis bantu supaya jelas maksudnya. Hasil kerja praktek lapangan silakan kalian kirim ke guru yang mengajar kalian melalui WA. Selamat mengerjakan, terima kasih Anda telah menonton, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.